Beli gendang di Pulau Bali. Selamat datang di channel Anca Makawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi di channel Anca Makawali. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, comment, and share agar channel ini makin berkembang dan saya pun makin semangat memberikan konten-konten bermanfaat bagi Anda semua. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Sengketa bisnis ini paling sering terjadi. Bahkan dalam penyelesaian sengketa tidak serta-merta diselesaikan dengan baik. Dalam artian memuaskan para pihak. Karena para pihak ketika menghadapi suatu sengketa untuk menyelesaikannya dengan menggunakan dua model. Membawa kasus ke pengadilan, litigasi, atau menyelesaikan kasus di luar pengadilan. Atau dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi yang paling banyak dipilih ketika para pihak bersengketa, para pelaku usaha bersengketa, lebih banyak memilih alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Karena melalui pengadilan memakan waktu yang cukup lama, prosesnya juga rumit. Terkadang menampung para pihak atau salah satu pihak, kemenangan itu tidak serta-merta dilaksanakan. Tentu ada proses pelaksanaan, apa yang disebut dengan eksekusi. Karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan penyelesaian sengketa bisnis dengan jalan terakhir apabila penyelesaian melalui non-litigasi tidak tercapai kata sepakat. Jadi intinya ketika terjadi sengketa antara para pihak atau beberapa pelaku usaha, maka mereka harus memilih penyelesaiannya apakah melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Baik, kita lanjut. Dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau di luar pengadilan bisa mengambil salah satu dari 4 langkah ini, tergantung para pelaku bisnis mau menggunakan opsi yang mana atau langkah yang mana, atau juga tergantung dengan beratnya kasus yang sedang dihadapinya. Jadi ada 4 langkah. Yang pertama itu bisa melalui konsultasi, yang kedua bisa melalui negosiasi, yang ketiga yang bisa melalui proses mediasi, yang terakhir bisa melalui arbitrase. Jadi yang pertama, kita mulai yang pertama. Konsultasi. Apa sih konsultasi ini? Konsultasi ini persoalan-persoalan yang timbul antara para pelaku usaha. Misalkan antara si A dan si B. A ini tidak mau bayar utang kepada si B, maka B melakukan konsultasi bagaimana menyelesaikan sengketanya agar si A ini bisa membayarkan utangnya. Maka dia berkonsultasi dengan pengacara atau seorang yang betul-betul paham dengan hutang piutang. Atau bisa jadi kedua belah pihak ini, A dan B ini berkonsultasi ke advokatnya, lalu dari hasil konsultasinya mereka bertemu menyelesaikan sengketa. Jadi intinya kalau konsultasi ini ada pihak yang membantu di belakang, dia hanya di belakang layar, dia dibayar karena jasa konsultasinya, lalu para pihak bertemu untuk menyelesaikan sengketanya dengan dasar konsultasi tersebut. Baik, kita lanjut yang kedua. Kemudian yang kedua ini melalui proses negosiasi. Kalau negosiasi ini berarti para pihak langsung bertemu menyelesaikan sengketa dengan harapan niat baik para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Misalkan antara si A dengan si B bersengketa persoalan bisnis, katakanlah persoalan investasi. Si A tidak mau membagikan keuntungan dari investasi tersebut kepada pihak B. Padahal di dalam perjanjian sudah ditegaskan bahwa keuntungan dari investasi ini akan dibagi juga kepada pihak si B. Maka si B ini melakukan negosiasi dengan si A. Dari hasil negosiasi itu dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Maka kesepakatan itu merupakan output atau hasil dari negosiasi tersebut. Jadi upayakan dalam negosiasi itu ada sesuatu yang dihasilkan. Sesuatu yang dihasilkan itu tertulis. Jadi intinya kalau negosiasi itu bertemu secara langsung para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Dan diupayakan agar ada pihak lain yang juga bisa menjadi saksi. Itu lebih memiliki kepastian dibandingkan melakukan negosiasi tanpa dituangkan dalam bentuk dokumen atau perjanjian secara tertulis. Baik, kita lanjut selanjutnya melalui mediasi.
mediasi ini artinya ada seorang mediator yang memiliki sertifikat, memiliki lisensi untuk menyelesaikan sengketa antara para pelaku usaha atau para pelaku bisnis. Kalau dilihat dari sisi hukum, sudah ada aturan hukumnya mediasi ini. Ini diatur di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Juga diatur di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Lalu diatur juga di dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Artinya apa? Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini jauh lebih memiliki kekuatan hukum karena ada seorang mediator yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut. Jadi biasanya dalam proses mediasi ini berjalan secara tertutup dan seorang mediator ini harus benar-benar menjaga konfidensial perkara yang sedang ditangani. Jadi kalau berbicara mediasi ini ada pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa pada suatu hubungan. Berbeda kalau dengan orang ketiga. Kalau orang ketiga berarti ada pihak yang menimbulkan sengketa pada suatu hubungan. Misalkan antara kau dan dia yang dicampur dengan orang lain atau pihak ketiga. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ini penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kalau arbitrase ini berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 menentukan bahwa arbitrase ini adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, dalam arbitrase ini para pihak yang melakukan perjanjian dalam klausul atau poin perjanjian itu menyepakati jika di kemudian hari timbul suatu sengketa maka akan diselesaikan melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Jadi dasar dari arbitrase ini adalah adanya perjanjian. Tidak mungkin ada proses arbitrase tanpa adanya perjanjian. Baik sebelum timbulnya sengketa atau setelah timbulnya sengketa maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase sepanjang ada perjanjian. Biasanya kalau setelah sengketa terjadi itu ada yang namanya perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak yang telah disepakati. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini terkait penyelesaian sengketa bisnis. Jika ada yang perlu ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan terkait penyelesaian sengketa bisnis ini, silahkan komen di kolom komentar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.